Perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Tetapi, apakah perkembangan teknologi sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena banyak orang menyalahgunakan perkembangan iptek. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bagi bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pembribumian ilmu. Kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek yang amatlah pesat ini menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah. Nilai di dalam iptek itu sendiri, seperti persoalan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam artian ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru berbeda atau terpisah dengan nilai. Iptek tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita sendiri. Dibutuhkan jalan tengah alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek itu. Pancasila itu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Peran langsung mahasiswa Indonesia sebagai agent of change yang membawa nama baik Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Pesatnya perkembangan teknologi Indonesia memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup orang Barat yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia dan juga nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Dari cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam. Remaja sekarang lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh kasus adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangannya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan SDM Indonesia, terutama seperti saat ini, di masa pandemi, yang mengharuskan kita harus tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga kebersihan, dan memakai masker pada saat di luar rumah. Pada saat ini, hampir di seluruh instansi pendidikan, bahkan pemerintahan dan instansi-instansi lainnya, telah menggunakan teknologi komunikasi sebagai sarana untuk berkomunikasi pada jarak jauh.
Dengan ini kita tidak harus datang langsung ke tempat tujuan untuk melakukan suatu kegiatan, karena ini bisa digunakan di rumah atau di tempat lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila, serta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang di Indonesia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu bahwa secanggih apapun teknologi yang saat ini tengah berkembang di dunia, kita sebagai masyarakat Indonesia yang dimana Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, apapun yang kita lakukan itu harus tetap berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita harus memilih-milih pengaruh-pengaruh apa saja yang masuk ke Indonesia. Jangan hanya langsung kita terima saja gaya dan kebiasaan orang-orang di luar negeri yang tidak sesuai dengan negara kita. Ketika itu kita lakukan, maka terciptalah masyarakat yang cerdas, negara yang aman dan damai. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.